absen. Oh iya Pak. Sama minggu lalu juga ya Pak? Ya, minggu lalu belum dipindahkan ya, tapi udah ada catatannya kan, udah ada di tugas. Oke ya, ini Makasih Pak. modul praktek kita. Nah, ini kita seperti ini ya. Jadi kita mau praktek mencobakan ya. Yang pertama kita nanti mencobakan sebuah server di mana di sana itu sudah dibangun API-nya ya. Nah, kita gimana cara mengakses data di server tersebut ya. Jadi biasanya sistem yang memiliki API di sana dibangun API namanya web API server gitu ya. Nah, dibangun sehingga nanti kita bisa akses apakah mau pakai dengan berbagai sistem. Jadi kelebihan REST API ini ya, REST API itu data dari sebuah server bisa diakses pakai sistem yang berbeda. Nah, gitu kan tadi kan sistemnya terdistribusi ya. Jadi bisa sistemnya berbeda, mau mau sistemnya iOS ya, mau Android, mau Windows, mau pakai apa ini? Mozilla, pakai Chrome dan sebagainya gitu. Itu kelebihannya. Kenapa? Karena dia plain text. Nah, kita udah bahas ya, plain text itu kelebihannya bisa diakses oleh berbagai sistem yang berbeda. Nah, ini nanti ada baca saja ya, apa kaitan API dengan plain text ya. Nah, ini yang disebut web API tadi adalah jadinya ini kayak sebuah server gitu ya, di mana server itu bisa kita hubungi dengan menggunakan kode-kode tertentu nanti untuk kita bisa lakukan operasi get, put, post, dan termasuk nanti delete ya. Inilah CRUD-nya ya, di mana get ini C-nya, create ya. R, read, sorry ya, create itu post, C ya, CRUD, R read itu get ya, data. U update. Update itu kalau di sini put ya, dalam hal HTTP ini ya, metodenya HTTP itu namanya put ya, HTTP 1.1 tadi. Kalau delete tetap delete. Nah, jadi ini cuma namanya aja yang berbeda ya. Sebenarnya itu CRUD. Itu bisa ditujukan nanti, bisa didefinisikan di server web API untuk kita akses dari tempat lain gitu ya. Dan nanti dia akan mengembalikan datanya dalam bentuk data plain text, apakah JSON atau XML ya. Oke, kalau sebelumnya kan banyak orang bisa juga pakai SOAP ya, jadi bisa yang berbasis SOAP. Nah, kalau SOAP itu biasanya datanya itu langsung XML ya. Tapi kalau REST ini kelebihannya dia bisa XML, bisa JSON gitu ya. Oke, nah ini yang tadi nih, yang bentuk ini ya, uniformnya ya. Ini jadi sebuah apa ini, sebuah web API. Nah, itu ya, sebuah server yang sudah punya web API-nya. Kita bisa akses. Ya, aksesnya biasanya pakai URL seperti ini ya. Ini HTTP, ini protokolnya, ini namanya ya, ini domainnya. Dalam hal ini kalau dia sama komputernya dengan komputer kita namanya localhost. Ini portnya, ya bisa ada port ada enggak. Nah, ini konten di aplikasinya. Ini ada versi kalau mau ada versi tadi ya. Ini usernya dan ini nanti parameternya. Nah, ini yang dari sini itu yang namanya endpoint. Nah, itu namanya endpoint. Nah, ini ya, user ID. Itu namanya endpoint. Oke. Nah, untuk percobaan, nah kita bisa cobakan ini ada website dummy yang dimana di website itu sudah ada dibangun web API. Nah, kita bisa akses database yang ada di server itu pakai API ini pakai aturan-aturan API dengan dalam bentuk contohnya dalam bentuk URL ya. Coba ya. Nanti Anda klik aja. Nah, Anda klik langsung diarahkan ke sini. Nah, ini dia. Jadi di server ini ada datanya ya, itu data employer, data pegawai, di mana data itu kita bisa get datanya. Nah, perintah getnya begini. Ini domainnya, ini apa salah satu partnya ya, foldernya API, ini versinya. Nah, ini employee. Jadi kalau kita ambil dengan seperti ini saja, employee saja, maka nanti semua employee diambil. Coba ini kalau saya klik ya, saya klik. Ini semua employee-nya. Ini kan dalam bentuk JSON. Jadi kita bisa mengambil data dari sini. Ini kan di belakangnya ada database. Ya, kita kan tidak mungkin mengakses langsung ke database-nya. Tapi bisa pakai API. Gitu ya. Ini contoh API-nya seperti ini, HTTP, dummy, gitu. Nah, ini dari mana ini aturan-aturan ini ya, urutannya harus
habis habis name ini nanti API, habis itu v1, habis itu employee gitu ya. Nah, itulah yang dibangun oleh pengembang ya, menggabung API sendiri ya. Nah, kalau di sini kasih garis miring 1 ini artinya hanya yang satu saja kalau kita buka ya. Kita buka. Oh, ini servernya lagi banyak yang akses ya. Nah, ini lagi banyak yang akses ya. Ya, tapi kalau create, update, delete itu nanti kita tidak bisa memberikan perintah ini langsung ya. Jadi perintah ini nggak bisa kita berikan pakai melalui URL, tapi nanti harus kita buat dalam bentuk header ya di dalam program kita ya. Nah, bentuknya seperti ini perintahnya. Nanti ini. Ini metodenya post. Nah, tujuannya nanti untuk meng-create. Tujuannya nanti meng-create ya bisa kita kasih dalam bentuk root ya. Nah, ini nanti misalkan yang di-create itu namanya gajinya 123, umurnya 23 begitu. Nah, hasilnya nanti akan mengembalikan data seperti ini. Ya, statusnya apa? Apakah statusnya nanti 200, 400 atau 500 gitu status data. Oke. Jadi yang pertama bisa belajar kita dari yang sudah dibuat orang gitu, dibuatkan oleh orang lain, dia membuatkan websitenya di Dame ini, REST API Example. Nah, ini karena kita bisa menggunakan gratis, kayaknya ini lagi rame. Tadi pas saya buka yang ininya dia, apa katanya, lagi rame ya ini. Oh, ini udah bisa ya? Ah, ini satu aja kan? Kalau tadi kan ada berapa ya? Jadi memang websitenya sering padat. Nah, ini kalau create ini, kalau kita buka create dia kan tampilnya seperti ini error ya. Tapi nanti inilah yang kita kirim dengan menggunakan metode post. Nah, jadi untuk metode yang digunakan untuk menentukan operasi dari permintaan atau request data yang kita minta ke server, itu kalau di program dituliskan dalam header. Nah, jadi kita bisa tentukan apakah kita mau get, post, put, atau delete. Jadi metodenya apakah get, post, put, atau delete itu tidak diletakkan di dalam URL, tapi di dalam program yang disebut dengan header. Nah, gitu. Kan tadi tidak boleh di sini ada create employee gitu kan, nggak boleh di sini tertulis nama ininya. Karena itu nanti menyalahi dari prinsip REST sendiri ya, atau kalau udah diimplementasikan namanya RESTful nanti ya. Terus gimana caranya kalau kita mau coba-coba? Apakah kita harus buat program di sisi client dulu? Ya bisa, kita buatkan program di sisi client untuk mengambil datanya ya, di mana dalam program itu biasanya ada kode untuk header-nya gitu ya. Tapi selain membuat program sendiri, ada aplikasi pihak ketiga yang dibuatkan oleh satu komunitas gitu yang nama sistemnya, nama aplikasinya Postman. Nah, jadi nantinya Anda baca sini. Anda instalkan Postman, mana di sini. Oh, ini tadi untuk percobaan yang ini ya. Root-nya apa, metodenya apa, nanti Anda catat semua nanti. Nah, ini Postman. Nah, ini diinstal aja nanti, coba. Ini saya udah ada nggak? Nah, ini ada install. Nah, ini tampilannya seperti ini nanti. Ini Anda install aja sini. Saya mau tes, saya udah ada. Nah, punya saya udah ada ya. Jadi kalau udah ada install nanti, ada ini. Ini kalau dibuka, ya seperti ini tampilannya, masih kosong. Ini saya udah share ya. Halo? Saya udah share nggak sekarang? Halo? Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya, jadi Anda nanti menginstal Postman ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau di Postman nanti apakah kita pingin get, post, put, nah di sini malah ada page ya. Page ini seperti put ya. Ada delete dan sebagainya. Kita tinggal perintahnya di sini. Ya, semestinya kita buatkan program gitu. Apakah kita minta operasi get, post, put, atau delete gitu. Tapi dengan Postman ini kita dibantu. Jadi kalau saya ambil ininya ya, saya ambil ini tadilah yang satu ya. Nah, ini yang satu. Ini kalau saya buka Postman, kita letakkan di sini. Kita paste. Nah, ini kalau saya send, dia akan melakukan perintah. Kalau di sini post ya, karena di
di sini tidak diizinkan post ya untuk ini not allow ya, metodenya not allow di post karena ini data dia ya. Ini bisanya get. Nah, kita pilih get. Nah, saya send dengan get. Nah, ini dengan get ini hasilnya. Namanya Citiger Nexen. Nah, kalau di Postman ini kelebihannya di get-nya ini diaturnya bentuknya. Ini kan dalam bentuk yang sudah tersusun gitu ya. Nah, ini tadi yang message-nya sukses atau enggak ya. Ini kalau dalam bentuk apa ini dalam bentuk JSON seperti ini. Kalau di preview, nah ini JSON-nya, ini kalau dalam bentuk visual kalau ada nanti. Oke, itu jadi apa kita tidak perlu membuatkan program untuk di sisi kliennya. Jadi Postman ini biasanya digunakan untuk menguji coba, bahkan untuk mengelola rule-rule dari REST API yang bisa kita gunakan untuk mengakses sebuah server. Oke, nanti Anda lanjutkan baca modulnya. Nah, ini ya, modulnya ini REST API. Nah, kemudian kita bisa membangun REST API pakai Plus, ya, pakai Python nanti ya, pakai Python. Jadi, gimana caranya membuat aplikasi kayak ini? Kayak orang membuat ini kan aplikasi yang dibuat personal ya, REST API example.com. Kita punya database, ada server lain ingin mengakses isi data di database kita, kan nggak boleh sama kita ya terlalu riskan kalau kita memberikan izin langsung. Nah, gimana caranya agar hanya datanya saja? Nah, itulah tadi yang pakai API. Nah, gimana cara menyiapkan API-nya? Nah, kita harus buatkan programnya. Salah satu programnya itu adalah dengan menggunakan ini ya, kita bisa membuatnya pakai Python. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti ada dua database-nya nanti diwakili oleh file CSV ya. Ada dua file CSV, user CSV dengan location CSV. Nah, nanti kita mau bangun web API-nya. Nah, ini file CSV isinya ini dalam bentuk CSV ya. Location CSV isinya ini dalam bentuk CSV. Nah, untuk membuatkan supaya data ini nanti bisa kita akses dari mesin lain, nah kita buatkan tentu API-nya kan. Nanti dia akan jadi server ya. Server API, web API server. Nah, programnya seperti ini. Ini kita pakai library Flask, kemudian kita butuh nanti Plus RESTful ya. Jadi kalau misalkan waktu Anda jalankan ini nggak ada, nanti ini diinstal ya. Kan biasanya begitu di Python. Ada pip ya, pip install Plus RESTful. Atau kalau yang lain juga nggak ada, ini nanti diinstal aja. Nah, ini seperti halnya program Flash yang lain, ini dibuatkan objek, kemudian membuat ini objek juga ya, dengan parameternya, ini name, ini parameternya di app ya. Nah, ini program di servernya seperti ini nanti. Nah, seperti ini. Ini untuk membuat, untuk merespon metode get. Nih, metode get dari client nanti ya. Ini untuk merespon metode post. Nah, itu. Metode post ya. Metode post ini nanti ada perintah di ujungnya, ada to. Nah, to maksudnya kan menyimpan ya. Nah, ini to CSV. Karena post itu kan digunakan untuk menyimpan data, ya, data tertentu. Ada put, put ini mengubah nanti. Nah, kalau put ini karena dia mengubah kan ada proses menyimpannya juga ya. Nanti di sini ini ada to CSV-nya juga. Kemudian ada delete. Nah, ya mendelete ya berarti perintahnya mendelete ya. Setelah di delete nanti disimpan lagi gitu ya hasil mendelete. Oke, ini contohnya perintah mendelete ya. Oke, nanti supaya berubah di file user CSV itu disimpan lagi. Ya, ini untuk karena tadi ada dua CSV, ini untuk CSV-nya yang user, itu data user. Kalau yang untuk kan ada dua tadi location itu ini. Nah, seperti itu nanti. Oke, nanti ini Anda buat ya. Nah, ini contohnya saya udah ada di C saya, kemudian di sini di API. Nah, ini dia. Anda buat ini nanti. Anda buatkan ini. Nah, ini mau Anda ketik pakai apa terserah. Ini contohnya saya mau buka pakai VS Code aja ya. Saya buka pakai VS Code. Ini saya bukanya pakai VS Code. Nah, ini.
Kelihatan ya? Halo? Kelihatan VS Code program saya? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Ini yang tadi ya, ini yang program servernya ya. Ini untuk membangun server supaya kita dengan menggunakan API kita bisa mengakses data yang dua ini, apakah location maupun nanti data user gitu. Nah, karena ini Python pakai Flash, kita harus masuk ke terminal. Terminal, new terminal. Nah, di terminal ini kita harus pastikan kita berada di folder yang nah, ini. Kita harus Nah, oke, ya benar ya, kita berada di folder yang sama ya. Jadi kalau nanti udah ada ketikan ini perintah servernya ini, menjalankannya cukup dengan perintah Python. Nah, oke, sorry ya di sini ya. Di sini cukup dengan perintah Python plus API API.py. Nah, karena namanya kan memang itu ya. Plus ini dijalankan. Nah, kita cek nanti kalau ada yang error atau ada yang kurang, kalau library-nya kurang kita install dengan pip. Atau mungkin ada error yang lain, kita cek dulu apakah jalan atau tidak. Oh, ini ya udah, ini udah jalan ini. Nah, oke. Berarti sekarang apa? Sekarang kita ada server, kita punya web API sendiri yang alamatnya 127.000.15. Ini saya copy ya. Saya copy. Nah, kita punya server kayak ini, kayak yang dibuat orang ini ya. Punya server kayak begini, di mana dia tadi kan mengakses datanya pakai sintaks seperti ini kan, mengakses ke database-nya kan. Kan itu di RESTPI. Coba saya paste. Nah, ini. Ini kalau di sini kan ini dia nggak ada ya. Tapi kan karena tadi nama ini kan user ya. Garis miring users. Nah, ini lihat. Ini usernya kelihatan. Ini usernya kelihatan di mana? Kelihatan karena data usernya kan diambil dari sini. Nah, ini kan di dalam database. Sedangkan ini kita bisa aksesnya langsung pakai ini, pakai kode API. Ini juga bisa kita akses pakai apa tadi Postman ya. Ini kalau saya Ctrl C, saya buka Postman. Nah, URL-nya saya get ya. Ini kan get ya. Ini kalau saya send, nah, ini kelihatan inilah datanya ini dalam bentuk pretty ya. Nah, ada bentuk pretty ini. Berarti ada berapa ini? Ada user ID, ada name, ada 4 ya, ada 4. Atau kalau ini saya kasih garis miring 1 ya, tapi ini nanti ini kalau belum ada ini kan, ya ini nggak ada ya. Oh ya dia tidak buatkan seperti itu ya. Ininya apa namanya? Oh ya bukan. Ya jadi ini contohnya bahwa kita bisa membangun web API sendiri, bisa dibuka pakai Postman ya. Untuk percobaan lain nanti silakan Anda ikutin di sini ya, ikutin. Ini kan ada Python plus API yang tadi ya. Buka dengan 127, coba user, coba location, coba kalau pakai filter seperti ini nanti ada selanjutnya. Ya, itu praktikum yang nanti bisa Anda cobakan untuk hari ini.